Halo teman-teman sipil, perkenalkan namaku Yusafat Aris Novendra dari angkatan 2020. Di sini aku akan memberikan tutorial untuk mata kuliah Teknik Fondasi. Oke, kita langsung aja ke soalnya ya. Ini ada 3 buah kolom dari suatu bangunan mempunyai posisi seperti tergambar. Jadi di bagian paling luar kolom kiri dan kolom paling kanan, di situ tanahnya terbatas. Jadi bisa aja mungkin ada bangunan lain atau tanah milik orang lain. Dan untuk ukuran kolomnya yaitu 50 kali 50. Tebal plat diperkirakan 65 cm. Berat unit beton 2,4 ton per meter kubik. Dan tegangan izin tanah yaitu 1,2 kg per cm persegi. Tegangan izin ini kita rubah menjadi ton per meter persegi. Jadi dikali 10. Jadi nilainya menjadi 12 ton per meter persegi. Berat unit tanah 1,6 ton per meter kubik. Dan dasar fondasi terletak pada kedalaman 2 meter dari muka tanah. Di sini juga disediakan untuk data-data dari bebannya dan momen yang terjadi dari kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Jenis beban yang terjadi di sini juga ada normal dan darurat. Normal di sini maksudnya yaitu tetap ya, jadi sudah dengan bangunannya langsung. Dan ada jenis beban darurat. Untuk darurat ini itu beban sementara. Pertanyaannya yaitu rencanakan ukuran dan bentuk pondasi yang paling ekonomis bila tanah terbatas pada sisi luar kolom kiri dan kanan. Ya, kita masuk ke penyelesaiannya. Langkah pertama yaitu tentukan beban tetapnya. Jadi di situ kita dari beban normal, kita tahu P1, P2, dan P3. Maka resultannya yaitu 165 ton. Jadi dijumlahkan. Kemudian untuk momennya juga kita cari MY1, MY2, dan MY3. Dan didapatkan sigma momen Y-nya 29 ton meter. Kemudian kita cari letak resultan tersebut terhadap kolom 1. Dengan rumus X dikali P1, X sama dengan P1 dikalikan jarak terhadap kolom 1 ditambah P2 dikalikan jarak terhadap kolom 1 di sini yaitu 2,5 meter. Jadi kolom 1 itu yang paling kiri. Kemudian ditambah P3 dikalikan jarak terhadap kolom 1 di sini yaitu 5 meter ditambah sigma momen Y-nya dibagi resultan totalnya. Didapatkan nilai X-nya yaitu 2,9 meter. Nah, 2,9 meter ini yaitu jarak dari kolom 1 ke pusat resultannya. Jadi untuk sampai ke paling kiri bangunan atau ke paling kiri pondasi, kita perlu menambahkan dengan setengah kolomnya. Jadi ditambah 0,25. Didapatkan nilai X1 3,15 dan nilai X2 2,35 meter. 2,35 ini didapatkan dari BX min X1 karena BX-nya sudah diketahui dari lahan yang terbatas ini. Dijumlahkan dari 2,5 ditambah 2,5 ditambah 1 kolom. Langkah selanjutnya yaitu tentukan luas alas minimumnya. Dengan rumus, tegangan terjadi harus kurang dari tegangan izin tanahnya. Nah, tegangan terjadi ini didapatkan rumus yaitu RT per A. RT itu resultan totalnya, dibagi dengan A yaitu luasnya, ditambah Q plat, ditambah Q tanah, harus kurang dari tegangan izin tanahnya. Maka didapatkan rumus luasnya yaitu 165 itu RT, dibagi dengan 12. 12 itu tegangan izin tanah yang sudah dikonversikan nilainya menjadi 12. Kemudian dikurangi 2,4 dikali 0,65. Jadi 2,4 ini gamma betonnya dikali tebal betonnya. Ditambah 1,6 dikali 1,35.
Di sini 1,6 itu gamanya dan 1,35 itu tebal tanah yang berada di atas pondasinya. Didapatkan nilai 19,93 meter persegi. Maka kita bisa ambil untuk luasnya yaitu 20 meter persegi. Karena minimumnya 19,93, jadi tidak boleh di bawah 19,93. Nah, kemudian kita masuk ke rumus luas trapesium, yaitu jumlah sisi jajar dibagi 2 dikalikan tingginya. Di sini berarti rumusnya BY1 ditambah BY2 dibagi 2 dikalikan dengan BX. Yaitu berarti 20 sama dengan BY1 plus BY2 dibagi 2 dikalikan 5,5. Didapatkan nilai BY1 plus BY2 sama dengan 7,27 meter. Maka kita dapat persamaan BY1 sama dengan 7,272 dikurangi BY2. Jadi mengapa kita ambil trapesium? Karena trapesium ini yang memungkinkan untuk pondasi yang berada pada gambar ini. Jadi karena kanan dan kirinya terbatas, kita bisa menggunakan bentuk pondasinya yaitu trapesium. Jika lahan tidak terbatas, kita bisa pakai persegi. Tetapi itu harus melihat juga untuk di mana sih letak pusat RT-nya. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk mencari BY1 dan BY2, kita gunakan geometri dari trapesium, yaitu X1 sama dengan 1/3 BX, dikalikan BY1 ditambah 2 BY2, dibagi BY1 plus BY2. Jadi kita sudah tahu nilai X1 itu 3,15, dan nilai BX-nya yaitu 5,5. Kemudian BY1-nya menggunakan 7,27 min BY2. Maka didapatkan nilai BY2 yaitu 5,22 meter. Kemudian kita masukkan ke rumus berikutnya, yaitu X2 sama dengan 1/3 BX dikalikan BY2 plus 2 BY1 dibagi BY1 plus BY2. Nah, kita tahu nilai X2-nya 2,35, nilai BX-nya 5,5, nilai BY2-nya 5,22. Maka didapatkan BY1 yaitu 2,05 meter. Setelah itu kita cek atau kontrol dengan beban sementaranya atau dengan beban daruratnya. Caranya sama dengan beban tetap, yaitu kita cari letak RS terhadap kolom 1. Jadi kita tahu RS itu dari jumlah P1, P2, dan P3-nya. Dan kita juga bisa cari nilai sigma momen Y-nya. Maka dimasukkan ke rumus, yaitu X sama dengan P1 dikalikan jarak kolom 1 terhadap kolom 1 ditambah P2 dikalikan jarak kolom 2 terhadap kolom 1 ditambah P3 dikali jarak kolom 3 terhadap kolom 1 ditambah sigma momen Y-nya dibagi dengan nilai RS-nya. Didapatkan nilai X sementaranya 2,9 meter. Nah, karena di sini letak RS dan letak RT-nya sama, maka kita bisa tidak menghiraukan nilai momen Y-nya. Karena beban sementara dan beban tetapnya tidak mempengaruhi nilai momen Y-nya. Karena tidak didapatkan nilai EX. Jadi bisa kita lanjut ke langkah selanjutnya, mencari nilai IX dan nilai IY. Sebenarnya bisa langsung kita masuk ke rumus tegangan yang di bawah ini, yaitu V per A ditambah Q, karena kita tidak terpengaruh oleh nilai momen Y-nya dan nilai momen X-nya. Tetapi kita coba dulu
Kalau mungkin aja di soal lain ada nilai momen Y dan momen X-nya. Jadi cara mencari nilai IX dan nilai IY yaitu kita bagi bidangnya menjadi 3 bagian, yaitu ada segitiga, ada persegi panjang, dan segitiga lagi yang atas. Oke, kita coba berarti IX1 sama dengan 1/12 dikali BX dikali BY pangkat 3. Jadi kalau kita nyari IX itu kita harus yang di pangkat 3 yaitu nilai Y-nya. Kemudian ditambah luas dari persegi panjang itu dikalikan dengan DY. DY di sini 0 karena jarak RT dengan titik berat dari persegi panjang ini tidak ada selisihnya atau 0. Jadi kita menggunakan nilai 0. Didapatkan nilai IX1 3,95 meter pangkat 4. Nah, nilai IX2 ini, nilai IX2 adalah untuk segitiganya, yaitu 1/36 dikalikan BX dikalikan BY pangkat 3. BY pangkat 3 dari segitiga ini kita tahu ya, berarti 5,22 dikurangi 2,05 dibagi 2. Ditambah luas dari segitiganya dikali dengan jarak titik berat dari segitiga ke RT-nya. Nah, ini karena bidangnya sama, bisa kita kali 2. Maka di sini ada kesalahan ya, berarti nilainya menjadi 43,1. Kemudian kita jumlahkan, maka didapatkan nilai IX. Untuk nilai IY-nya sama, seperti rumus IX, yaitu 1/12 dikalikan 5,5 pangkat 3 atau BX-nya, berarti kita kalau cari IY, nilai X-nya yang di pangkat 3. Dikalikan 2,05, ditambah luas dari persegi panjangnya, dikalikan dengan jarak titik berat dari persegi panjangnya terhadap nilai X 0,4 ke titik resultannya. Jadinya didapat 0,4. Jadi 0,4 itu dari titik berat persegi panjang ke pusat resultannya. Didapatkan nilai 30,23. Untuk IY2-nya 1/36 dikalikan BX pangkat 3 dikalikan 1,585 ditambah luas segitiganya dikali jarak titik berat pada sumbu X dari segitiga ke titik beratnya dari pusat seluruhnya. Ini sama, jadi perlu dikali 2 juga karena ini sama segitiganya. Kalau berbeda harus cari satu-satu. Kemudian kita dapat nilai IY, dijumlahkan dari semua nilai IY-nya, IY1, IY2. Didapatkan data RS-nya 195 ton, luasnya 20 meter persegi, MY-nya 0. MY 0 ini terjadi karena EX-nya juga 0. Jadi rumus MY kan RS dikalikan dengan EX. RS-nya 195 dan EX-nya 0. EX ini yaitu jarak pusat dari beban tetap ke jarak dari pusat beban sementaranya. Kemudian kita tahu nilai X, nilai Y, dan nilai Q. Q di sini itu sudah sigma Q ya, jadi kiplat dan Q tanahnya. Itu harus kurang dari 1,5 tegangan
izin tanahnya. Jadi di sini sudah aman karena nilai tegangannya 13,47 ton per meter persegi. Sudah aman karena 1,5 dikalikan tegangan izin tanahnya yaitu 12. 1,5 kali 12 yaitu 18. Harus kurang dari, ini nilainya 13, sudah kurang berarti sudah aman. Ya, sekian tutorial teknik fondasi. Terima kasih.